Halo, kali ini saya membuat tugas video guna memenuhi tugas akhir untuk ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kansil dengan NIM 21101049. Dan topik yang akan saya bahas kali ini mengenai kreativitas. Baik, untuk poin pembahasan kita kali ini yaitu mengenai definisi kreativitas, pendekatan 4P dalam kreativitas, 4 proses kreatif menurut Wallace, ciri-ciri anak kreatif menurut ahli, dan pengukuran kreativitas. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu mengenai definisi kreativitas. Definisi kreativitas di sini dipaparkan, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dengan berbagai macam alternatif dan beberapa proses kreatif yang didukung oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, untuk pendekatan 4P dalam kreativitas. Nah, di sini ada pribadi, proses, produk, dan pendorong. Untuk pribadi, yaitu tindakan kreatif yang muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungan. Dan proses, yaitu langkah-langkah proses kreatif menurut Wallace, yang banyak diterapkan dalam pengembangan kreativitas menurut tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi yang akan kita bahas sebentar. Berikutnya, produk. Produk kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu hal yang baru. Dan yang terakhir, pendorong, yaitu menekankan faktor press atau dorongan, baik dorongan internal berupa keinginan dan hasrat untuk menciptakan atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Selanjutnya, 4 proses menurut Wallace. Yang pertama, persiapan. Pada persiapan ini, kita memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua, ada inkubasi. Masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejak pada hal lainnya. Dan yang ketiga ada iluminasi, ini memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Dan yang terakhir ada verifikasi. Verifikasi menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi untuk masalah itu. Selanjutnya kita masuk pada topik mengenai ciri-ciri anak kreatif menurut ahli. Di sini ada Mihaly, seorang psikolog. Biasanya anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai kegemaran yang aktivitasnya bersifat kreatif. Ia mendefinisikan atau membagi pribadi yang kreatif menjadi 10 ciri-ciri. Yang pertama, pribadi kreatif memiliki kekuatan energi fisik yang memungkinkan mereka bekerja berjam-jam dengan konsentrasi, tetapi mereka juga bisa tenang dan rileks tergantung dengan situasinya. Kemudian, pribadi kreatif cerdas dan cerdik. Mereka juga mampu berpikir divergen dan konvergen. Dan kreativitas memerlukan kerja keras, keuletan, dan ketekunan. Pribadi kreatif dapat berselang-seling antara imajinasi dan fantasi, namun tetap bertumpu pada realitas. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan baik introversi maupun ekstroversi. Pribadi kreatif dapat bersikap rendah diri dan bangga atas karyanya dalam waktu yang bersamaan. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan androgini psikologis, yaitu melepaskan diri dari stereotip gender, maskulin, feminin. Pribadi kreatif cenderung mandiri, bahkan suka menentang, tetapi di lain pihak mereka bisa tetap tradisional dan konservatif. Kebanyakan pribadi kreatif sangat bersemangat,
bila menyangkut karya mereka. Sikap keterbukaan dan sensitif pribadi kreatif sering membuat mereka menderita jika mendapat kritikan terhadap hasil jeripaya mereka. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Topik selanjutnya mengenai pengukuran kreativitas. Pengukuran kreativitas dapat dibedakan atas pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengukurnya. Ada 5 pendekatan yang lazim digunakan untuk mengukur kreativitas, yaitu yang pertama, analisis objektif. Pendekatan yang dimaksudkan untuk menilai secara langsung kreativitas suatu produk berupa benda atau karya-karya lain yang dapat diobservasi wujud fisiknya. Kemudian pendekatan subjektif. Pendekatan ini dalam melakukan pengukurannya diarahkan kepada orang atau produk kreatif. Cara pengukurannya menggunakan pertimbangan-pertimbangan peneliti dan prosedur pengukurannya yang menggunakan catatan sejarah, biografi, antologi, atau cara meminta pertimbangan sekelompok pakar. Kemudian ada inventory kepribadian. Pendekatan ini ditujukan untuk mengetahui kecenderungan kepribadian yang kreatif seseorang atau korelat-korelat kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas. Kepribadian kreatif meliputi sikap, motivasi, minat, gaya berpikir, dan kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku. Kemudian ada inventory biografis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan orang-orang kreatif, meliputi identitas pribadinya, lingkungannya, serta pengalaman-pengalaman kehidupannya. Dan yang terakhir, tes kreativitas. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam berpikir kreatif. Hasil tesnya dikonversikan ke dalam skala tertentu sehingga menghasilkan analog dengan IQ intelijen untuk intelijensi.